dari air yang diperoleh, maka air yang diperoleh ini akan memiliki aroma, ya, rasa yang sama seperti jahe, ya kan, pedas, lalu kemudian aromanya itu ada berbau aromatik, ya, itu adalah salah satu ciri bahwa telah terjadi penarikan senyawa dari si jahe tersebut. Nah, itu salah satu ekstraksi yang sederhana, seperti itu. Nah, tujuan dari ekstraksi di sini teman-teman bisa tahu, ya. Jadi yang pertama adalah untuk dilakukan analisis, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah screening, kemudian adalah isolasi, ya. Sebetulnya di sini yang pertama kita lakukan pada saat proses ekstraksi itu yang pertama isolasi dulu, ya. Kita mau memilih nih, memilah, ya, metabolit sekunder yang akan kita ambil itu metabolit apa. Ya, nah ini nanti disesuaikan dengan pelarut. Ingat ya, untuk menentukan satu pelarut yang akan kita gunakan, maka teman-teman harus melihat metabolit sekunder atau senyawa aktif apa yang terkandung di dalam simplisia tersebut. Karena berbekal dari simplisia yang ada di dalam zat aktif atau metabolit sekunder yang ada di simplisia tersebut, maka akan menentukan pelarut, ya, dan juga nanti akan menentukan cara atau metode ekstraksi yang akan digunakan. Lalu kemudian setelah diperoleh, maka akan didapat di sini adalah bisa senyawa murni dan juga bisa isolat. Isolat itu hasil dari ekstraksinya. Maka hasil ekstraksi itu kan kemarin teman-teman sudah dapat ekstrak, itu terdiri dari berbagai macam senyawa-senyawa. Bisa di situ ada flavonoid, kemudian bisa juga di sana ada saponin, ya kan, lalu kemudian bisa di sana ada flavonoid, alkaloid, ya, glikosida, ya, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pengujian lagi, pemisahan, maka didapat senyawa murni. Nah, setelah didapat hasil ekstraksi dan pemisahan lagi, maka bisa dilakukan screening. Kemarin juga teman-teman sudah melakukan screening, ya. Nah, screening ini adalah untuk memastikan dugaan kita bahwa metabolit sekunder yang kita ambil, contohnya adalah flavonoid, sudah tertarik nih, makanya dilakukan screening, pengujian dengan menggunakan reagen, ya. Jadi pengujian warna, jadi untuk menilai hasil ekstraksi kita, oh memang ada metabolit yang dituju, ya, seperti itu. Nah, dari screening ini nanti akan bisa kita tentukan senyawa aktifnya dan juga golongan senyawanya. Lebih lanjut setelah itu adalah kita melakukan analisis, ya. Bisa kita analisis lebih lanjut di sini kita tentukan tadi, ya, ternyata senyawanya tuh ada flavonoid, ada alkaloid, ada saponin, yaitu secara kualitatif. Kemudian secara kuantitatif berapa sih kadar dari tiap-tiap metabolit sekunder yang kita peroleh tersebut. Nah, itu pengujiannya. Kalau di sini untuk analisis ini, kalau kualitatif itu bisa dengan metode tadi, dengan instrumen, ya, bisa dengan kromatografi ataupun bisa juga dengan menggunakan instrumen spektro, ya, gitu. Nah, itu adalah tujuan dari ekstraksi. Nah, ini dari ekstraksi itu sendiri, maka nanti kita akan memperoleh yang namanya hasil isolasi, ya, hasilnya adalah isolat. Nah, ini teman-teman ada 3 tujuan ekstraksi, ya, jadi memurnikan, ya, lalu kemudian menyediakan senyawa yang cukup, ya, lalu kemudian memproduksi secara maksimum kandungan senyawa, sehingga bisa digunakan untuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya apa? Ya, kita bisa melakukan pengujian aktivitas biologi, kemudian bisa penentuan dari konsentrasi atau kadar yang memiliki efek terapeutik, ya, seperti itu. Itu tujuan untuk dilakukannya isolasi ini. Dan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi untuk ekstraksi itu. Jadi keefektifan dari suatu ekstraksi itu ada banyak faktornya. Ya, di sini yang pertama itu adalah di sini tertulis ada derajat halus serbuk. Kenapa derajat halus serbuk ini menentukan kecepatan dari suatu ekstraksi, mempengaruhi ekstraksinya itu nanti bagus atau tidak? Karena dengan
makin halus ya, makin halusnya satu simplisia yang akan diserak itu, maka akan memperluas permukaan dari sel tersebut. Jadi gini, maksudnya ini adalah kenapa untuk membuat suatu ekstrak ya dengan metode salah satu ekstraksi itu simplisianya tuh harus dibuat halus ya. Karena adalah untuk membuka sel-sel yang ada di dalam simplisia tersebut, di mana sel tersebut mengandung metabolis sekunder yang akan kita ambil. Ya, begitu. Tujuannya itu. Jadi, dibuat halus, ya, lalu kemudian kita maksudnya kita lakukan pengayakan, benar kan ya? Tujuannya adalah untuk itu tadi, biar keseragaman dari permukaan sel yang akan kita lakukan penyarian seperti itu. Nanti kalian bisa menilai ya. Untuk simplisia itu nggak semua simplisia akan kita ekstraksi itu harus derajat halusnya harus sama. Misalkan derajat halusnya harus nomor 100, misalkan harus halus nggak juga. Jadi teman-teman bisa melihat kalau memang itu simplisianya misalkan dari kayu, ya kan, lalu kemudian di sekitar kita itu tidak ada penghalus atau blender, maka bisa kok untuk simplisia yang berupa kayu ini tidak harus halus ya. Artinya apa? Boleh kok ini serbuknya masih kasar ya itu. Mungkin kalau sekarang kan teknologi sudah maju bisa dibuat dengan kehalusan yang seragam. Tapi kalau untuk beberapa waktu yang lalu, ya kan untuk menentukan keseragaman ini maka kita gunakan derajat halus serbuk ini. Ya, itu tujuannya dari derajat halus serbuk. Lalu yang kedua itu adalah perbedaan konsentrasi. Perbedaan konsentrasi apa? Di sini bisa perbedaan konsentrasi antara pelarut A yang kita gunakan atau pelarut B yang kita gunakan. Perbedaan konsentrasi juga berdasarkan dari apa? Dari kandungan metabolis sekunder yang ada di dalam simplisia yang akan kita ambil. Bisa seperti itu juga. Ya, jadi nggak semua, misalkan nggak semua, mungkin family dari jeruk, misalkan ya, mungkin family dari jeruk itu dia mengandung minyak atsiri, ya, tapi konsentrasinya itu akan berbeda antara jenis A, ya, spesies B dan spesies C. Nah itu adalah salah satu yang termasuk dalam perbedaan konsentrasi aktifnya. Lalu yang ketiga itu adalah tipe persiapan sampel. Nah tadi kalau sampel yang digunakan itu atau simplisi yang digunakan itu daun, nah itu bisa dibuat halus. Tapi kalau dia kayu, kemudian biji, ya, nah itu jangan kita boleh tidak membuat serbuk itu halus. Karena di farmakope itu ada informasi di sana bahwa kalau untuk simplisi yang misalkan akar, rimpang, ya, kemudian kulit, kortek kayak kayu manis gitu kan ya, itu boleh kok pada saat penarikan itu tidak halus ya. Lalu yang keempat itu adalah waktu ekstraksi. Nah ini waktu ekstraksi juga menentukan ya. Misalkan pada saat kemarin teknik kalian itu adalah maserasi, maka waktu ekstraksi yang dibutuhkan itu kan bisa 1 hari atau 24 jam gitu kan ya. Bisa 2 hari sampai yang paling lama itu adalah bisa 5 atau 7 hari. Nah, penentuan waktu ekstraksinya adalah untuk memberikan hasil maksimal dari isolat atau maserat yang akan kita ambil. Tujuannya itu. Karena apa? Kalau di proses maserasi ini kita nggak bisa menentukan bahwa itu zat aktifnya sudah tersari sempurna loh. Kita nggak bisa melihat di situ. Berbeda nanti dengan cara perkolasi. Ya kalau cara perkolasi kita bisa melihat, oh ini sudah tersari sempurna. Yaitu dilihat berdasarkan tetesan yang keluar dari alat perkolator. Kalau tetesannya itu sudah jernih, ya artinya sudah tidak berwarna, ya maka itu sudah dinyatakan sudah tersari sempurna. Berarti sudah selesai ya penarikannya. Lalu yang kelima itu adalah kuantitas pelarut, jumlah pelarut. Nah, sini juga jumlah ini pasti kaitannya dengan jumlah simplisia, ya seperti itu. Jadi jangan sampai jumlah pelarut tadi tidak mencukupi untuk penarikan dari zat aktif yang ada di simplisia tersebut. Makanya kemarin maserasi harus terendam ya.
Gitu. Makanya ada konsentrasi tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi dari keefektifan pada saat penarikan. Kemudian suhu pelarut. Suhu pelarut ini berkaitan dengan jenis dari zat aktifnya atau jenis dari metabolit sekunder. Kalau metabolit sekunder itu dia tidak tahan pemanasan, ya artinya pelarutnya juga tidak boleh dipanaskan atau dalam keadaan panas. Ya, maka pelarutnya kalau seperti ini berarti tidak dipanaskan. Artinya metode ekstraksi juga pilihlah metode dingin. Jangan menggunakan metode panas. Lalu yang terakhir adalah tipe larutan atau tipe pelarut. Tipe pelarut ini berkaitan dengan jenis metabolit sekunder yang akan kita ambil atau metabolit sekunder yang ada di dalam simplisia tersebut. Kalau jenis metabolit sekundernya itu polar, maka gunakan pelarutnya adalah polar. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini faktor-faktor yang harus dipertimbangkan apabila akan melakukan ekstraksi, ya, sama seperti tadi. Jadi ada pelarut, peralatan, metode, dan juga simplisia. Nah, simplisia yang kita lihat ini harus diperhatikan apa? Yang pertama derajat halus, tadi juga sudah disampaikan. Kandungan kimia juga sudah, kemudian struktur tebal lapisan batas. Nah, ini struktur sel yang ada di dalam simplisia tersebut. Kalau kayu itu kan tadi tebal, ya kan, seperti itu. Maka mungkin proses ekstraksinya itu membutuhkan waktu lebih lama, ya, dibanding dengan herbal, folium, ataupun misalkan yaitu bunga, ya, itu pasti akan berbeda. Kemudian yang terakhir adalah golongan. Golongan apa? Golongan metabolis sekunder yang ada di dalam simplisia tersebut. Nah, ini menentukan, ya. Oke, lalu kemudian ini di sana ditampilkan kalau kandungan kimia yang ada di dalam suatu simplisia yang harus kita lihat adalah sifat dari zat aktif tersebut. Namanya flavonoid. Sifatnya flavonoid itu larut nggak dalam, misalkan dalam pelarut yang polar. Atau flavonoid ini sifatnya itu polar, maka kita ambil pelarutnya adalah yang pelarut polar. Maka teman-teman bisa tentukan nih, pelarut yang polar itu yang mana, yang non polar itu yang mana. Ya, untuk kandungan kimia ini ada dua, kita bedakan. Yang pertama metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Kalau primer ini yang biasa kita asup juga ya, yang kita makan. Jadi ada karbohidrat, asam amino ya, kemudian lemak, ya, protein ya. Asam amino itu masuk ke dalam protein. Kemudian kalau untuk metabolit sekunder ini ada alkaloid, flavonoid, sampai juga tanin. Ya, itu pembedanya. Ingat kan di minggu lalu, metabolit sekunder itu fungsinya hanya apa? Melindungi si simplisia itu dari lingkungan sekitar. Tapi kalau metabolit primer ini berguna untuk pertumbuhan bagi si tanaman tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke pelarut. Ini adalah macam-macam pelarut. Jadi ada air, kloroform, ether, heksan, toluen, BCM, ya, kemudian etanol dan juga metanol. Nah, untuk pemilihan pelarut, makanya harus diperhatikan tadi like dissolve like. Like dissolve like ini artinya kalau metabolit sekundernya itu sifatnya polar, maka pelarut yang digunakan harus polar, non polar. Nanti nggak akan bisa tersari, ya, sia-sia yang kamu lakukan. Lalu yang kedua adalah aman, pelarutnya itu harus aman ya, terutama kalau misalkan nanti hasil ekstraksinya itu digunakan secara oral. Lalu mudah diperoleh dan murah, ya. Nah, ini harus murah, kan kita nggak mau ya hasilnya itu nanti secara ekonomis lebih mahal, ya, karena misalkan kita menggunakan benzen atau menggunakan heksan, ya, itu kan biayanya lebih mahal dibanding dengan air. Tapi catatan, kalau metabolis sekundernya itu dia tidak larut atau dia sifatnya non-polar, maka kita nggak bisa menghindari menggunakan yang pelarut non-polar juga.
Lalu kemudian netral ya, memang harus netral, kemudian tidak mempengaruhi zat yang diekstraksi, kemudian sesuai persyaratan atau aturan. Nah, itu dasar kita memilih pelarut itu ada 6 hal tersebut. Nah, ini teman-teman harus pelajarin ya. Contoh, ini ada tabel 1. Di sini tabel ini disebutkan bahwa solvent yang biasa digunakan untuk penarikan berdasarkan dengan metabolit sekunder. Air, dia bisa menarik apa? Yaitu antosianin, star itu adalah kayak apa ya? Pati ya, amilum. Kemudian ada tanin, saponin, terpenoid, polipeptida sampai lektin. Nah, ini air. Ini teman-teman harus mempelajari ini. Lalu etanol. Etanol itu dia bisa menarik apa sih metabolit sekunder apa? Tanin, polifenol, ya, poliasetilen, flavonol, terpenoid, steroid, dan alkaloid. Lalu metanol dia bisa menarik apa? Antosianin, ya, terpenoid, saponin, tanin, ya, santosilin, ya, kemudian totarol sampai polifenol. Metanol itu banyak, ya. Karena metanol ini bisa dibilang dia sifatnya semi polar dan juga dia bisa semi non polar. Artinya nggak polar murni ya atau non polar murni. Lalu ada chloroform, ini bisa terpenoid dan flavonoid. Jadi ada beberapa macam senyawa aktif ya atau metabolis sekunder, dia masuk ke golongan flavonoid tapi dia sifatnya non polar. Ada juga flavonoid tapi dia sifatnya polar ya. Kemudian ether ini bisa menarik alkaloid, terpenoid, kumarin dan asam ya fatty acid. Sedangkan untuk aseton dia bisa menarik fenol dan flavonol. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa narik kesimpulan. Di sini ada pertanyaan, yang efektif yang mana sih? Ya, kemudian yang selektif itu yang mana? Ya. Nah, di sini juga dikatakan untuk air ya ini aman, mudah digunakan ya atau diperoleh, bebas dari mikroorganisme, tidak selektif, penguapan perlu waktu, kemudian merupakan media baik pertumbuhan jamur. Keburukan air tuh itu ya. Kemudian kalau etanol atau metanol lebih toksik, kemudian relatif lebih mahal, tidak selektif, ya. Kalau kemudian penguapan lebih cepat dan kontaminasi dia dikurangi. Kenapa? Karena untuk etanol dan metanol dia bisa bertindak sebagai preservatif atau pengawet. Jadi mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, ini adalah beberapa solvent yang digunakan ya. Keefektifannya di sini. Jadi baca tabel ini teman-teman bisa lihat nih. Di sebelah kiri itu adalah extraction solventnya. Jadi pelarut yang digunakan untuk penarikan. Yang pertama itu adalah distilled water. Jadi aqueous. Yang kedua etanol, yang ketiga metanol, yang keempat kloroform, yang kelima diklorometan tadi DCM ya DCM ya singkatan dari diklorometan kemudian aseton. Kemudian lihat lagi berapa nilai fenol yang berhasil ditarik oleh si pelarut ini. Flavonoid berapa? Alkaloid sampai terpenoid. Sehingga tadi teman-teman bisa memberi tanda yang paling banyak itu air, apa sih metabolitnya yang bisa tersari? Oh, ternyata fenol. Ya, untuk air dibanding flavonoid, alkaloid, dan terpenoid. Tapi untuk fenolik yang paling banyak tersari itu dengan menggunakan pelarut apa sih? Ternyata dengan menggunakan metanol. Air kalah dengan metanol. Maka berdasarkan tabel ini, kalau teman-teman mau menarik fenolik, maka gunakan metanol. Ya, demikian yang seterusnya, kolom seterusnya. Flavonoid berarti gunakan metanol. Alkaloid berarti gunakan metanol. Sampai termet gunakan etanol. Maka
kesimpulan adalah metanol itu adalah memiliki efektivitas yang baik dalam melakukan penarikan. Ya, itu maksud dari tabel ini. Oke, ini tadi sudah ya. Nah, ini untuk ciri atau bisa dibilang kelemahan atau kekurangan dari pelarut yang digunakan. Yang pertama untuk etanometanol di sini lebih toksik, ya jelas dibanding dengan air lebih toksik. Kemudian spesifik atau selektif. Kemudian netral, penguapan lebih cepat, ya iya karena dia termasuk golongan kontaminasi dikurangi, karena dia dapat bertindak sebagai preservatif. Sedangkan untuk air, aman, iya aman netral. Kemudian mudah diperoleh betul, ya netral harus bebas mikroorganisme. Ya, lalu kemudian tidak selektif, penguapan perlu waktu, merupakan media untuk jamur. Kalau air, makanya air itu harus hati-hati nih ekstraksian di penarikannya dengan menggunakan air. Karena nanti kalau memang kadar airnya masih ada, jadi bakterinya bisa atau jamurnya bisa tumbuh. Nah, ini untuk waktu ekstraksi, ini akan waktu ada dingin dan ada panas. Contoh dingin adalah maserasi, perkolasi, dan kantor karam. Sedangkan untuk panas adalah digesti, reflux, sublet, dan maserasi kamu sudah tahu. Kalau perkolasi dengan menggunakan alat ya, namanya perkolator. Kalau digesti itu artinya suhu ya. Penarikannya sama seperti maserasi. Hanya bermain dengan suhu. Suhunya itu kisaran 40 sampai 55. Nah, gimana caranya pada saat proses ekstraksi ini suhunya kita jaga 44 dengan 45. Kan kalau kita panaskan di api, di kompor, itu kan pasti suhunya makin lama makin naik. Nah, gimana nih caranya kita menjaga suhu tersebut? Maka gunakan satu alat di kampus ada ya water bath memer. Nah, itu bisa waktunya atau suhunya bisa disetting. Water bath ini mau suhu untuk digesti 45 sampai 55 itu berarti silakan yang paling tinggi 55 itu bisa disetting ya itu. Karena kalau kita menggunakan api langsung misalkan di kompor atau bunsen atau apapun, maka kita nggak bisa mengendalikan suhunya itu jangan naik gitu, nggak bisa ya gitu. Maka instrumen atau alatnya lah yang kita perlukan untuk digesti ini. Nah, ini juga masih penggolongan dari ekstraksi berdasarkan bentuk campuran, ada ekstraksi padat cair, kemudian ada ekstraksi cair-cair. Ya, lalu kemudian berdasarkan proses pelaksanaannya ada ekstraksi yang berkesinambungan atau continuous extraction, kemudian ada yang kedua adalah ekstraksi bertahap atau batch extraction. Jadi kalau yang berkesinambungan ini pelarut yang sama dipakai berulang sampai proses ekstraksi selesai. Jadi didapat nih, dari maserasi ya kan? Oke, kita ambil ya itu jadi maserat. Ya. Nah, pelarutnya ini kan pelarut nih walaupun sudah ada kandungan metabolis sekunder, kita gunakan lagi ya sampai proses itu selesai. Ya, gitu. Itu yang dimaksud dengan berkesinambungan. Lalu yang bertahap, ini pelarut yang dipakai selalu baru. Kalau yang tadi, ini adalah bisa simplisinya itu, pelarutnya juga itu. Udah selesai, dimasukin lagi. Ya, secara berulang. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Dengan simplisi yang sama, dengan pelarut yang sama. Sedangkan kalau yang bertahap, simplisinya sama, tapi pelarutnya selalu baru. Oh, setelah didiamkan 24 jam, oke, saring, ya kan, deh tinggal ampas kan, tambahin lagi pelarut dengan volume yang sama seperti yang di awal. Makanya disebut dengan ekstraksi bertahap. Kemudian berdasarkan modern dan tidak modern, ada yang konvensional dan ada yang non-konvensional. Yang konvensional di sini ada soklet, reflux, infundasi, dan dekoktasi, serta maserasi juga perkolasi. Karena ini sifatnya sederhana, ya. Alat yang digunakan juga sederhana.
Lalu yang kedua adalah non-konvensional. Ya, di sini contohnya. Oke, masuk ke peralatan yang harus dilihat, diperhatikan untuk peralatan adalah jenis alatnya, spesifikasi, volume, dan kapasitas. Makanya kemarin untuk membuat maserasi kan kita gunakan wadah yang besar ya. Karena kalau wadah maserasi yang ada di lab itu dia sedikit kecil ya. Paling dia bisa menampung hanya 250, nggak sampai di atas 500 mili ya gitu. Nah, ini peralatan yang harus diperhatikan adalah jenis, spesifikasinya, volume, dan juga kapasitas. Dan ini teman-teman adalah tahap ekstraksi. Yang pertama ekstrak, ya penyaringan, fraksinasi itu adalah pemisahan, isolasi, kemudian didapat isolat murni, isolasi itu pemisahan juga, ya. Kemudian dapat isolat murni, dari isolat murni ini maka diperoleh fraksi campuran kalau ada isolat-isolat yang lainnya. Lalu kemudian diperoleh yang namanya ekstrak total atau ekstrak campuran. Karena tadi ada pencampuran dari isolat murni juga fraksi campuran. Sekarang masuk ke metode ekstraksi konvensional. Yang pertama adalah infus, ya. Nah, ini contoh dari panci infus. Infus sini alatnya menggunakan dua panci yang bertingkat, ya. Lalu kemudian zat aktif atau metabolit sekunder atau simplisia yang diambil itu perbandingannya 1:10. Ya, contohnya di sini adalah flavonoid. Nih ya, flavonoid misalkan dalam manggis, ya kulit manggis. Dia larut dalam air, maka boleh teknik pengerjaannya untuk penarikan simplisia dengan infus. 1:10. Jadi 1 gram kulit manggis, 10 bagian pelarutnya. Nah, setelah itu dilakukanlah pemanasan. Sini ada 2 catatan nih, teman-teman. Dikatakan infus kalau penyarinya air. Suhu ya tidak lebih dari 90 derajat Celcius. Suhu penarikan. Nah, kan kalau ini berisi air kan berarti kan airnya nanti mendidih kalau dipanaskan. Kalau mendidih itu kan berarti 100 derajat kan. Nah, berarti teman-teman harus menurunkan tuh, jangan sampai mendidih. Ya, setelah diperoleh suhu 90, diamkan selama 15 menit. Ya, tujuannya apa? Untuk membuat simplisia lebih lunak dan tidak tahan panas. Jadi kamunya juga nggak panas, harus sari. Sedangkan kalau untuk dekok itu sama dengan infus, alatnya sama, suhunya sama, yang berbeda adalah waktunya. Kalau infus 15 menit, kalau dekok 30 menit, 15 menit lebih lama. Kenapa nih? Karena dekok ini digunakan untuk penarikan simplisia yang keras, yang tadi saya bilang. Kayu, ya, yaitu kortek. Kemudian bisa apalagi biji, ya bisa rizoma, ya seperti itu. Sedangkan untuk infus adalah simplisia yang lunak, contohnya folium. Contohnya lagi, misalkan itu adalah herba atau fruit atau buah, ya itu. Nah, ini proses maserasi, ini teman-teman sudah paham, ini jadi kita skip, ya. Nah, untuk jenis maserasi itu ada remaserasi, maserasi berulang, tadi ya. Jadi pelarutnya itu, ya kan, simplisinya itu masukin lagi, ya. Kemudian ada maserasi modifikasi, ya. Jadi ada maserasi sinambung, ada maserasi pengadukan, dan juga ada digesti. Nah, digesti ini suhunya 30-40 ya. Kalau di praktek boleh nggak, jangan lebih dari 50 derajat Celcius sih. Nanti kalau itu nanti kuatirnya panas, jadi senyawa aktifnya itu nanti tidak tertarik. Lalu yang kedua ini adalah perkolasi. Nah, teman-teman ini alatnya nih. Ini alatnya seperti buret, tapi dia segitiga ke bawah ya. Nah, ini sebelum cairan atau sebelum simplisianya masuk, ini teman-teman di bagian bawah ini harus diberi petasan ring dulu.
Lalu setelah itu diberi kapas, pasir sebetulnya bisa juga. Setelah diberi kapas, lalu diberi penyaring lagi, dilapisi penyaring lagi. Kalau kalian ada kain planet, boleh ditutupi dengan kain planet. Setelah itu, masukkan simplicianya. Nah, ini sudah digambarkan ya. Masukkan simplicianya. Nah, dimasukkan simplicia, masukkan pelarut. Jangan sampai setinggi ini dulu. Ya, sebatas dari volume simplicia. Diamkan kurang lebih selama 4 jam. Setelah itu, diamkan selama 1 jam di dalam alat perkolator ini. Tujuannya itu ada proses penyarian. Kemudian keesokan hari, jangan lupa nih ditampung. Ini kan ada mata buret ya. Nih, di bagian bawah ini ditampung nanti. Ya. Kemudian setelah ditampung di sini nanti akan keluar. Ingat, untuk pelarutnya ini tidak boleh habis. Dengan catatan kalau perkolasinya belum selesai. Jadi pelarutnya ini nggak boleh habis atau nggak boleh dibawa dari batas simplicia. Harus selalu di atas dari simplicia tersebut untuk tinggi dari pelarutnya, ya. Nah, ini untuk perkolasi ya. Jadi waktu lama, perlu banyak pelarut memang betul. Perhatikan daya kembang simplicia karena apa harus diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan nanti mampet ya. Jadi hasil perkolasinya itu nggak keluar. Lalu ditiadakan adanya udara yang terserap. Jadi nggak boleh nih ada aliran udara. Jadi harus kedap. Kemudian massa simplicia jangan terlalu padat. Ya, biasanya kan kamu dedetin kan. Nah, ini jangan. Karena apa? Nanti akan menyumbat dari si masyarakat yang keluar ya gitu. Oke, ini untuk perkolator alatnya macam-macam ya. Nah, ini dikatakan bahwa di dalam perkolasi itu dinyatakan selesai perkolasinya kalau ekstraksinya sudah maksimum. Nah, gimana sih cara mencirikan ekstraksinya sudah sempurna loh atau sudah maksimum? Maka kita lakukan identifikasi cairan yang keluar. Dilihat tuh tetesan yang keluar. Tadi kan, kalau tetesannya itu jernih, sudah tidak berwarna, ya berarti sudah selesai proses penarikannya. Seperti itu. Kemudian cara yang lainnya gimana? Kalau misalkan tetesannya itu masih berwarna ya, tapi tidak sepekat seperti yang di awal, kamu bisa ambil 1 mili ya atau 10 tetes lalu masukkan ke dalam cawan uap, lalu cawan uapnya ini nanti dipanaskan. Kan nanti nguap kan ya. Nah, lihat di cawan uap itu ada noda nggak? Kalau di cawan uapnya itu tidak ada noda, berarti memang sudah tersari sempurna. Tapi kalau masih ada noda, berarti belum tersari sempurna. Maka kamu bisa lanjutkan proses perkolasinya. Ini hal penting dalam perkolasi. Yang pertama, derajat kehalusan serbuk. Ya, tadi sudah. Laju aliran solvent. Makanya tadi ya. Jadi kan ada kerannya tadi ya. Itu dibuka. Dan ini kecepatannya itu ditentukan. Ya, 1 mili itu berapa tetesan yang harus keluar. Itu harus bisa kita perhatikan. Nah, ini sehingga laju aliran solventnya juga harus bagus. Jadi nggak boleh ada yang tersumbat. Kemudian pembasahan serbuk sebelum ekstraksi. Nah, ini tujuannya serbuk simplicia dibasahkan apa? Itu tadi untuk menyegarkan kembali simplicianya sehingga pori-porinya juga nanti akan terbuka sehingga lebih mudah untuk penarikan. Yang ketiga adalah teknik memasukkan sampel ke dalam perkolator. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi banyaknya itu di dalam perkolasi harus sama rata, ya. Oke, itu perkolasi sudah. Sekarang masuk ke reflux. Ini adalah cara panas, ya. Nah, ini untuk reflux ini gambarnya ya, teman-teman. Jadi simplicia berada dalam satu tempat dengan pelarut. Nah, ini ada labu. Kayak kemarin kan kita destilasi, nah itu jadi satu.
Nah, itu bisa disebut reflux. Kemudian untuk bahan yang tahan panas, oke, karena ini harus dipanaskan dengan menggunakan api. Jadi metabolis konernya itu harus tahan panas, ya. Yang ketiga, menggunakan cooler atau kondensor untuk mengurangi pelarut yang hilang. Jadi pelarutnya nanti kemana? Pelarutnya nanti akan muter, ya, seperti itu. Di sini dikatakan prinsipnya adalah maserasi dan destilasi. Maserasinya di mana? Ya di apa? Maksudnya dibasahi dulu dengan si pelarutnya kan, lalu didiamkan. Itu proses maserasi. Dan pemanasannya ini kemudian ada kondensor. Ini adalah proses destilasi. Oke, ini keunggulan reflux. Ini nanti kalian bisa baca ya. Nah, selanjutnya adalah shock lab. Nah, ini ingat ya teman-teman, ini berbeda. Kalau reflux ini di tengah ini nanti kan ada apa ya, eh, kaca memanjang ini, ya ini nanti uapnya akan ada di sini. Nah, ini untuk reflux seperti ini. Nih. Jadi kalau untuk reflux, pelarut dan simplisia itu akan terpisah. Jadi pelarutnya ini di dalam labu alas bulat, simplisianya itu di dalam ini. Ya. Jangan lupa simplisianya itu nanti dibuatkan kantong, seperti kantong kalau teh, ya, sariwangi itu. Nah, dibuat kantong seperti itu. Sehingga nanti hasilnya itu akan bagus karena nggak ada zat pengotor, ya. Prinsip kerjanya adalah maserasi dan destilasi. Di sini ekstraksi disebut juga ekstraksi berkesinambungan menggunakan satu jenis pelarut. Karena pelarutnya sudah ada nih di labu alas bulat, ya nggak bisa kita tambahkan seperti perkolasi. Nah, dikatakan berakhir sama seperti perkolasi tadi. Ya, waktu maserat pelarut sudah dikatakan tidak berwarna, maseratnya berarti itu sudah selesai. Nah, ini keunggulan soklestasi dan kelemahannya, pelarut lebih sedikit, ekstrak yang diperoleh lebih pekat, ya jelas ya. Kemudian penyaringan senyawa lebih maksimum, keempat tidak perlu disaring karena simplisinya sudah di dalam kantong, jadi hasilnya itu bagus ya. Kelemahannya ekstrak selalu dipanaskan, jadi ada kemungkinan senyawa yang dia tidak tahan panas atau akan rusak oleh panas, maka itu nggak bisa kita antisipasi ya untuk hal seperti ini. Jadi teman-teman harus perhatikan nih ya. Mungkin kalau kemarin lada putih, lada hitam, cabai Jawa bisa dilihat tuh metabolit sekunder mana yang tidak tahan terhadap panas. Kemudian selanjutnya adalah destilasi. Di sini yang dimaksud dengan destilasi adalah proses yang bertujuan untuk pemisahan dan pemurnian substansi cairan yang mudah menguap ya, dari senyawa yang tidak mudah menguap. Jadi kalau untuk penarikan metabolit sekunder yang mudah menguap, maka dilakukan tekniknya adalah destilasi. Ya, seperti itu. Ini tahapan destilasi, jadi perubahan substansi yang menjadi uap, ya kan ada proses pemanasan. Kemudian pemindahan fase uap itu di kondensor, ya. Lalu yang ketiga adalah kondensasi fase uap. Yang jadi dari uap ini akan kedinginan sehingga akan mencair lagi. Nah, ini rangkaian destilasi air ya. Oke, ini ada materialnya, ini
Slide-nya terlihat nggak, teman-teman? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke, bentar. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini adalah ini destilasi air ya. Oke, lalu kemudian ini adalah destilasi uap ya, ini jadi dipanaskan, ini air panas. Jadi di sini di apa tabung yang kedua ini hanya berisi ini apa namanya, simplisia. Jadi airnya di tabung yang lainnya. Ya, jadi simplisianya ini tidak bercampur dengan pelarut. Lalu selanjutnya kondensornya tetap prosesnya sama ya, seperti destilasi air. Nanti minyak atsirinya ada di bagian atas. Oke, nah ini pengumpulan hasil ekstraksi setelah berhasil dikumpulkan dilakukan penguapan. Penguapannya itu bisa dengan di tangas air, bisa dengan evaporator dan juga oven vakum. Baru diperoleh ekstrak, bisa padat, kental maupun cair. Nah, ini perhitungan rendemen. Teman-teman masih ingat kan kalau untuk menghitung rendemen ekstrak cair, kemudian menghitung rendemen ekstrak kental, ya, itu harus diingat ada perbedaannya ya. Nah, ini adalah untuk yang sinambung. Ini simplisia bisa menggunakan heksan. Ya, nah ini nanti serbuk yang digunakan maka ekstraknya mengandung heksan ya. Kemudian kalau kloroform ya, maka dia nanti terbentuk ekstrak kloroform. Kemudian ini ampasnya kalau ditambahkan etanol ya kan, maka akan diperoleh ekstrak yang mengandung etanol. Oke ya, kalau ampas, nah ini nanti diperoleh kalau ditambah air berarti ekstraknya nanti adalah ekstrak air. Ini juga dipelajari ya. Jadi kalau untuk heksan ini adalah metabolit sekunder yang bisa ditarik. Kloroform ini metabolitnya etanol 3 ini, air 2 ini ya. Oke, nah ini adalah yang non konvensional nih teman-teman. Jadi ada microwave assisted extraction, kemudian ada ultrasound assisted extraction dan juga ada supercritical fluid extraction. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini tugasnya ya. Jadi dari ketiga metode ekstraksi ini, jadi kalian buat satu paparan ya, paper mengenai pengertian, metode, alat, dan prosedur. Ya, kemudian carilah studi kasus pada artikel penelitian terkait ekstraksi dan vaksinasi. Ya, jadi kamu ambil satu artikel, tiap kelompok harus berbeda. Ya, nah kemudian nanti teman-teman presentasikan tuh hasilnya, hasil dari studi literatur tersebut. Ya, apa yang harus dipresentasikan? Yang pertama itu adalah metode ekstraksi yang digunakan, simplisianya, pelarutnya, hasil dari rendemennya, kalau di situ ada screening fitokimia, hasil screeningnya itu seperti apa, hasilnya apa. Kemudian kalau dia dilakukan juga pengujian kualitatif dan kuantitatif, alatnya apa yang digunakan, hasilnya apa. Yaitu studi kasus dengan artikel atau dengan laporan penelitian. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu ada ketentuannya nggak bu tugasnya berapa slide atau berapa lama durasinya? Atau Oh, bebas? enggak. Itu
karena itu kan nanti kan hmm, eh, dipaparkan ya kan dipresentasikan, kalau bisa dipresentasikannya minggu depan ya seperti itu. Jadi nanti kamu dibagi berapa kelompok, ini satu kelas berapa orang ya Sally di sini? 24 Bu. Dibagi berapa ya, Bu? 24, jangan banyak-banyak lah, 4 kelompok bisa kan. Berarti Atau yang kayak kemarin aja 3 kelompok boleh lah. iya yang praktikum aja ya, Bu ya. Kan Iya, berarti. 3 Nah, kelompok aja ya. nanti majunya nanti barengan apa satu-satu, Bu? Maksudnya Satu-satu dan 3 pada hari dia. yang sama. Pada hari yang sama aja, jadi biar kita itu ya. Paling sebentar kan kamu paparan, nggak sampai 15 menit kan hasilnya kan. Iya, Bu, sebentar. Iya, jadi apa artikelnya ditaruh di sana ya kan. Kan nanti bisa teman-teman kamu baca juga ya kan. Nanti kan bisa ditaruh di inbox ini kan ya gitu. Nah, nanti kamu paparan ya hasilnya. Ya nggak, PowerPoint-nya juga nggak banyak. Dalam bentuk PowerPoint aja hasilnya, nggak banyak kan. Kan kalau apa artikel itu kan paling banyak itu kan ada yang 5 lembar aja ya kan, 7 lembar ya seperti itu. Itu ya, Sally ya. Iya, Bu. Jadi kata kuncinya itu studi kasus ekstraksi dan fraksionasi gitu, Bu. Kita nyarinya apa, Bu? Kata Iya, kuncinya. kata kuncinya itu adalah ekstraksi. Mau ekstraksi apapun metodenya, mau simplisi apapun. Gitu. Paham? Iya, Bu. Paham, Bu. Misalkan, iya. Misalkan, apa nih, ekstraksi tadi, manggis dengan menggunakan perkolasi. Ya udah diambil. Nah, poin-poin penting yang ada di dalam yang dilakukan oleh peneliti itu, nah kamu tampilkan di dalam PowerPoint tadi. Jenis simplisianya, ya kan, manggisnya diambil dari daerah mana, umurnya berapa, gitu kan ya. Kemudian apa namanya, pembuatan simplisianya gimana, dihaluskan atau enggak, gitu kan tuh kulit manggis. Kalau dihaluskan nanti diayaknya dengan ayakan berapa, kemudian eh, teknik atau cara ekstraksinya menggunakan cara apa, pelarutnya apa, yang diduga kenapa menggunakan pelarut itu, maka mau misalkan mengambil metabolitnya apa. Lalu selanjutnya kalau di sana ada screening yang dilakukan apa, menggunakan reagen apa. Kemudian selain itu kalau memang dia ada pengujian lainnya secara kualitatif maupun kuantitatif, ya kamu sebutkan juga di sana. Ya, seperti itu. Paham ya tugasnya ya? Paham, Ibu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, kita saya buka presensi dulu. Ibu mau nanya, Bu. Jadi tuh waktu kita pakai evaporator, rotary evaporator ya, Bu. Itu kan hasil dari filtratnya, itu kita uapin lagi, bukan di water bar. Nah, itu kenapa ya, Bu, yang hasil dari evaporator itu tuh lama, Bu, keringnya? Sedangkan kalau yang lain-lainnya itu kan cepat sampai 3 jam itu masih kayak cair gitu, Bu, dia belum jadi ekstra kental. Kalau dengan menggunakan evaporator. Jadi sebetulnya eh, pada saat dengan evaporator kamu itu untuk kandungan alkoholnya itu memang belum tersari atau belum terjadi pemisahan sempurna ya di situ. Nah, dengan adanya teknik pemanasan langsung ya tanpa dievaporasi ya, itu begitu terpapar oleh si panas, ini alkoholnya ini sudah banyak yang menguap seperti itu. Sebetulnya kalau setelah dievaporasi sih atau setelah dilakukannya dengan evaporator, sebetulnya sih bisa cepat juga sekali karena eh, pelarutnya itu kan udah berkurang jumlahnya dibandingkan yang belum dilakukan evaporator seperti itu.
ya. Itu sih ini harus ini dulu diperhatikan dulu apakah semua kelompok sama seperti itu gitu loh. Ataukah berbeda hanya satu kelompok gitu. Ini harus ini dulu Sally ya gitu. Jadi nggak bisa kita ambil, oh kalau dengan evaporator nanti kita membuat simplisia kental lebih lama waktunya dibanding kalau kita nggak pakai evaporasi untuk apa namanya penguapannya ya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan juga. Karena di kelas lain pun nggak ada keluhan kalau dengan evaporator ini ya begitu dijadikan ekstra kental itu makan waktu lebih lama ya seperti itu. Itu ya Sally ya. Iya, Bu. Nah, harusnya sih karena Harusnya sama aja ya, Bu ya. iya betul, betul. Dugaan saya sih kemarin mungkin Kenapa? Berarti tidak pengaruh ya, Bu? Maksudnya tidak pengaruh kita dengan evaporator dan tanpa eh iya, maksudnya tidak ada perbedaan itu, malah justru seharusnya kebantu lebih cepat proses ekstraksinya gitu ya, Bu? Kalau pakai bukan proses evaporator. ekstraksi, bukan tuh, bukan proses ekstraksinya yang kebantu, tapi proses menjadi menjadi ekstrak kentalnya yang lebih Iya, Ibu. cepat. Iya, Ya harus ekstrak kentalnya. iya itu. Kalau ekstraknya enggak, itu sih itu aja. Harusnya sih dibantu ya, karena kan pelarutnya kan udah diambil kan, udah dipisahkan kan, itu kan ya. iya harusnya gitu ya, Bu. Dia semakin Ya. dikit volumenya kan ya. Iya betul. Tapi ya itu kelompok saya, Bu. Makanya agak bingung juga Bu kemarin. Ya, makanya harus kelompok lainnya gimana? Sama enggak? Nah, itu harus diinikan dulu Iya, apa belum kita, nangis kita gitu. cari datanya dulu. Iya, cari ininya dulu ya. Telusuri dulu. Oke, saya ini ya. Ini kamu SF212B ya? Betul, Bu. Diah Ayu ada? Hadir Ibu. Anita Rahman, Hadir Bu. Mala Komalasari, Hadir Pak. Bu. eh, Ramli, Hadir, Bu. Yulita, Hadir Bu. Avelina, Travelina ada Bu di partisipan. Lulu, Hadir Bu. Septi, Hadir Bu. Nurmaya, Hadir, Ibu. Ayodhya, Hadir Bu. Roida, Hadir Bu. Fahmi, Hadir, Bu. Hadir, Bu. oke, Florita, Hadir Ibu. ya, Ananda, Hadir Bu. salah, Iskandar, Hadir, Bu. Nia Ana, Hadir Bu. Azahra, Hadir Bu. ya, Mutiara, Hadir Bu. Nia Ani, Hadir Bu. oke, Septia Wafa, Hadir Bu. Indah, Hadir Bu. Siti Fatimah, Hadir Bu. Teguh, Hadir, Bu. oke, Askia, Hadir Bu. Ilmi Aulia, Hadir Bu. Selinia, Hadir Bu. Silvi, Hadir, Ibu. terakhir Deborah. Hadir Bu. Nanti masuk semua ya. Saya save. Nah, ini udah saya presensi. Jadi untuk materi kita ekstraksi, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi
Untuk menentukan metode ekstraksi, jadi teman-teman harus banyak faktor yang harus diperhatikan ya. Jadi salah satunya adalah mungkin jenis atau kandungan metabolit sekunder, lalu kemudian tipe pelarut ya, sampai ke mengenai waktu ya, waktu untuk ekstraksi itu berapa lama. Nah, ini penting ya karena ini berkaitan dengan keefektifan dari hasil yang akan kita dapat. Ya, jadi bisa ini dilakukan penelitian ya untuk membandingkan dengan waktu, misalkan waktu perkolasi, waktu maserasi deh. Nah, kan waktu maserasi 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 5 hari. Pasti teman-teman bisa menilai ya konsentrasinya yang tertinggi itu yang mana ya seperti itu. Jadi ini banyak hal yang bisa dikembangkan melalui ekstraksi ini ya. Itu saja dari saya untuk summary-nya malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya harap tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.